Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita bersama-sama. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Ibadah pada pagi hari ini kita buka dan kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuji, mengagungkan nama Tuhan karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan bersama-sama, Ku pujimu Tuhan.
tahta dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan pertolongan Tuhan yang tak berputus dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan bersama-sama. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah lewat ibadah yang kami lakukan bersama-sama pada hari ini, iman kami semakin bertumbuh, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari pertama pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji, mengagungkan nama Tuhan kita bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan bersama-sama, percaya dan patuh. Dalam roh firman-Nya,
kita membuka Alkitab, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, firman Tuhan akan kita baca secara bertanggapan. Saya ayat yang ke-30 dan Bapak Ibu ayat yang ke-31 secara silih berganti. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah milik-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya mengundang, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, Ku hidup bagimu.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami memohon hikmat dan kekuatan, mohon pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus yang membantu kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik, dan akhirnya kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami, dan membangun hidup kekristenan kami menjadi kehidupan yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya mau mengajak Bapak Ibu segera memperhatikan di ayat yang ke-30 sampai 32. Saya akan baca, Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di bulan Agustus. Setiap bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus, segenap masyarakat Indonesia akan memperingati hari yang begitu penting, hari yang sangat penting, dan hari yang penuh dengan sejarah, yakni Hari Kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, hari itu demikian penting karena dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang bisa dijajah oleh bangsa lain. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan atau penguasaan bangsa lain. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia berdiri sejajar. Bangsa Indonesia sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang merdeka. Saudara, ini anugerah Tuhan yang besar. Ini anugerah yang patut disyukuri, karena anugerah itu Tuhan berikan kepada kita semua sebagai masyarakat Indonesia memiliki kemerdekaan itu. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan juga akan berbicara tentang merdeka di dalam Kristus, atau lebih lengkapnya lagi, berjuang bersama untuk kemerdekaan di dalam Kristus. Ini adalah tema firman Tuhan pada minggu ini. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita dituntun untuk mengerti bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu bisa dimiliki oleh seseorang dengan dua langkah. Dua langkah maksudnya bukan ketika kita melangkahkan kaki kita dua kali, saudara, tetapi dua langkah yang dimaksud adalah dua tindakan, dua keputusan, dua langkah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya untuk bisa memiliki kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Nah, langkah yang pertama, menjadi murid Yesus atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-31. Di ayat yang ke-31 Yesus menyebutkan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, mereka adalah murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup di dalam firman-Nya, mereka adalah murid-muridnya. Nah, apa arti percaya Yesus? Apa arti pentingnya menjadi murid Yesus? Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 bagian A, di sana firman Tuhan mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di ayat 13 bagian A, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, saudara sekalian, konteks di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan orang-orang
Kristen. Artinya apa? Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau disebut sebagai orang Kristen, maka mereka adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17 sampai 18 bagian A, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merdeka dari segala bentuk penjajahan secara fisik di dunia ini penting sekali. Ini terus dituntut oleh setiap wilayah, setiap bangsa. Jadi mereka harus merdeka supaya mereka bisa hidup bebas, mengatur wilayahnya, mengatur pemerintahannya, mengatur negaranya. Tetapi bebas dari dosa, bebas secara rohani, merdeka secara rohani, bebas dari tuntutan hukuman dosa, jauh lebih penting. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara pasti sadar, saudara-saudara pasti mengerti bahwa dosa atau kejahatan itu adalah perusak hidup. Dosa atau kejahatan itu yang merusak kehidupan umat manusia. Dosa dan kejahatan telah merusak karir banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang memiliki karir yang sudah mapan. Ada banyak orang, ada orang-orang tertentu yang memiliki karir yang begitu baik, tetapi akhirnya mereka harus dipecat. Tetapi mereka akhirnya harus dipenjarakan. Kenapa? Karena kesalahan, karena pelanggaran, dalam pengertian karena dosa yang mereka lakukan, yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, dosa juga membuat hidup menjadi penuh dengan ketakutan, karena ada kesalahan-kesalahan, karena pelanggaran-pelanggaran, sehingga dipenuhi dengan rasa takut. Hati kehilangan damai sejahtera, hati kehilangan sukacita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan bahkan hidup menjadi malu. Ada rasa malu yang meliputi seluruh kehidupan itu. Kenapa? Karena pelanggaran, karena dosa-dosa yang dilakukan di dalam hidupnya. Tetapi yang lebih mengerikan adalah tuntutan dari hukuman dosa itu sendiri di hadapan Allah. Tuntutan daripada hukuman dosa itu adalah maut, dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Kebinasaan. Artinya apa? Berada di dalam tempat yang namanya neraka, menderita selama-lamanya dalam penghukuman Allah yang tiada akhir. Itulah maut, itulah hukuman kekal, itulah tuntutan daripada hukuman dosa daripada Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang telah merdeka dari dosa dan dari tuntutan hukum dosa. Karya penebusan Kristus melalui kematiannya di kayu salib telah membayar lunas segala tuntutan hukuman dosa. Karena itu, maka kalau Bapak Ibu saudara membaca di dalam kitab Roma ayat 1, maksud saya kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus berkata puji Tuhan, karena setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang adalah murid-murid Yesus, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus atas dosa-dosa kita karena karya Kristus bagi kita. Nah, ini langkah yang pertama, Bapak Ibu, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya untuk bisa memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Tetapi langkah yang kedua yang tidak boleh dipisahkan
Langkah kedua yang sangat penting, yang akan menentukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka ini harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, langkah yang kedua supaya kita bisa memiliki kemerdekaan di dalam Kristus adalah harus hidup dalam firman Kristus, atau dengan perkataan lain, hidup dalam kebenaran Kristus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat yang ke-30 sampai 31, maka Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya supaya mereka tetap hidup dalam firman Kristus. Nah, ketika mereka percaya, mereka harus hidup di dalam kebenaran firman Kristus supaya mereka mengerti kebenaran. Dan lebih dalam lagi, mereka akan mengerti melalui kebenaran itu bahwa mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh kebenaran Kristus yang mereka pahami, yang mereka mengerti itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam firman Kristus ini menjadi poin terpenting bagi setiap orang yang percaya. Saya katakan sekali lagi, hidup di dalam firman Kristus ini menjadi poin terpenting bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Mengapa demikian, saudara? Nah, hidup di dalam firman Kristus itu akan menjadi bukti bahwa orang itu benar-benar adalah murid Kristus. Itu akan menjadi bukti bahwa orang itu benar-benar orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang ke-31 apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, sekali lagi dikatakan di sana, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ini bukti yang Yesus katakan kepada setiap kita dan harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita menjadi murid Yesus Kristus, maka langkah selanjutnya harus kita buktikan bagaimana kita hidup di dalam firman Kristus. Kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, tetap hidup dalam firman Kristus berarti hidup dalam kebenaran Kristus, bukan hidup dalam kebenarannya sendiri. Tetap dalam firman Kristus berarti menjadi orang Kristen yang selalu taat dan melakukan segala perintah Yesus Kristus. Saya ingin katakan kembali bahwa tetap pada firman Kristus berarti menjadi orang Kristen yang menjauhi segala larangan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, hari ini ada banyak orang Kristen tetapi tidak hidup dalam firman Kristus atau tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Ada banyak orang Kristen lebih hidup pada kebenarannya sendiri. Ada orang-orang Kristen tertentu dalam perjalanan hidupnya, saudara, ketika moodnya baik, mereka merasa mau beribadah, mereka beribadah. Tetapi ketika moodnya kurang baik, hati pikirannya kurang enak, dan mereka merasa tidak mau beribadah, maka mereka kemudian meninggalkan ibadah. Ada orang Kristen yang ketika moodnya baik, maka mereka berpikir aku harus melayani Tuhan, dan mereka melayani Tuhan. Tetapi ketika moodnya menjadi tidak baik, maka selanjutnya dia meninggalkan pelayanan itu dan dia merasa tidak perlu melayani Tuhan. Di sisi yang lain ada orang Kristen, saudara, yang ketika moodnya baik, hatinya senang, maka dia merasa harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah itu persembahan kolektor, persembahan syukur, persembahan iman, persembahan penginjilan, persembahan persepuluhan, atau persembahan-persembahan yang lainnya. Tetapi ketika moodnya menjadi tidak baik, maka orang itu akan tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia merasa bahwa nggak perlu memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen, ada orang-orang Kristen tertentu yang dalam kehidupannya sebagai orang Kristen, pusatnya bukan pada Kristus, tetapi pusat kehidupannya dikontrol oleh
dirinya sendiri, dikontrol oleh kemauannya sendiri. Jadi kalau dia merasa senang, ya lakukan sesuatu untuk Kristus. Kalau dia merasa suka, ya ikut apa yang menjadi firman Kristus. Tetapi kalau dia merasa tidak enjoy, tidak senang, maka dia tidak melakukannya bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah buku yang berjudul Merindukan Allah, buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Richard J. Foster dan Gail D. Bebe. Nah, kedua penulis ini mencatat akan apa yang dikatakan oleh Origenes dari Alexandria. Origenes adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, dan dia mengatakan demikian: tantangan terbesar yang dihadapi orang Kristen itu bukan masalah kekurangan iman. Saudara, saya ulangi, tantangan terbesar yang harus dihadapi orang Kristen itu bukan masalah kekurangan iman, tetapi daya tarik dahsyat keinginan-keinginan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita sadar, maka kita akan berkata benar apa yang dikatakan oleh Origenes, bahwa sebenarnya banyak orang Kristen tidak kurang percaya kepada Kristus, tetapi banyak orang Kristen yang tidak hidup pada kebenaran Kristus karena mereka lebih ditarik oleh keinginan-keinginan dalam diri mereka yang hanya berpusatkan pada diri mereka sendiri, kepentingan diri mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka, ketika kekuatan itu menjadi dahsyat di dalam hidupnya, maka mereka meninggalkan kebenaran-kebenaran Kristus. Tetapi sayangnya mereka masih tetap menjadi orang Kristen. Mereka masih tetap disebut sebagai orang Kristen. Apakah kita adalah satu bagian daripada orang-orang yang seperti ini? Saudara-saudara, ketika kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 36 ini, kita melihat bagaimana kita senang, saudara. Di dalam pemberitaannya Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran, dan akhirnya sampai pada ayat yang ke-30 itu ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Bahkan dikatakan di sana banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh percaya? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat ini, pasal 8 ini terus berkelanjutan, maka Bapak Ibu akan menemukan ternyata orang-orang Yahudi ini percaya kepada Yesus, percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka berbantah-bantah dengan Yesus. Mereka berperang kata-kata dengan Yesus. Mereka menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi firman Kristus. Dan bahkan akhirnya, kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-58 di pasal 8 di dalam Injil Yohanes itu, ternyata mereka akhirnya menjadi orang-orang yang membenci Yesus. Bahkan mereka melempari Yesus dengan batu. Bapak Ibu perhatikan ayat 58. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, ini kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat memprihatinkan. Ada orang-orang yang percaya, mengaku percaya Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman atau kebenaran Kristus. Mereka mau hidup di dalam kebenaran mereka sendiri. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam firman Kristus. Sekali lagi saya katakan, ini menjadi poin terpenting bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena hidup dalam firman Kristus adalah langkah untuk mengerti kebenaran Kristus, langkah untuk mengerti kebenaran firman Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Jika kita hidup dalam kebenaran, jika kita hidup dalam firman ini, maka firman sebagai kebenaran ini akan memerdekakan,
akan membebaskan kita. Bebas dari apa? Bebas dari kesalahan, karena kita hidup di dalam firman yang adalah kebenaran itu sendiri. Bebas dari rasa takut, saudara-saudara, karena kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bebas dari hukuman, karena kita tidak melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup di dalam firman Kristus itu, kita hidup di dalam kebenaran Kristus itu, maka kita sebenarnya sudah menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari segala tuntutan-tuntutan dosa di dalam hidup ini. Merdeka, bebas dari tuntutan-tuntutan kesalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus Bapak Ibu juga harus pahami, Bapak Ibu harus mengerti. Hal yang lebih penting itu berkaitan dengan Yesus Kristus itu sendiri. Sesungguhnya kalau Yesus tadi mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah, firman yang tertulis itu adalah kebenaran. Tetapi Yesus Kristus sendiri sebagai firman yang hidup, Bapak Ibu, Yesus Kristus juga adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kita membaca di sana bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di sana Yesus mengatakan bahwa akulah kebenaran. Nah, saudara, sebagai firman yang hidup, yang adalah kebenaran itu sendiri, kebenaran yang hidup, maka Yesus Kristus telah memerdekakan setiap orang-orang yang percaya. Yesus Kristus telah memerdekakan, membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya dari semua tuntutan hukum dosa, karena karya penebusannya, karena karya salib yang telah dijalani. Saudara, dia mati, disalibkan adalah untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi hukuman itu diambil alih dan dia menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum. Dia mati adalah untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dengan demikian, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena ada pengampunan dari Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang telah merdeka dari dosa, telah merdeka secara rohani karena mereka telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini patut dimengerti dengan baik. Kebenaran ini patut dihidupi dan kebenaran ini juga patut disyukuri. Bagian yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan Indonesia, negara yang merdeka bagi kita sekalian. Tetapi yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan dari tuntutan hukum dosa yang sangat mengerikan, tuntutan hukum dosa di neraka yang sangat-sangat menakutkan, dan oleh karyanya maka kita tidak akan dihukum di neraka, tetapi kita telah diampuni, kita telah digantikan, dan kita diselamatkan oleh karya Yesus Kristus. Kan itu biarlah setiap kita menjadi orang Kristen yang akan terus membangun diri dan terus hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, dan selanjutnya menjadi orang-orang yang
hidup di dalam firman atau hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan kita akan yakin bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami berterima kasih untuk kebenaran ini yang menolong kami untuk kami mengerti dengan baik bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Biarlah kebenaran yang hari ini kami pelajari bersama, ya Tuhan. Maka itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah kebenaran itu akan terus menolong kami. Kebenaran itu akan terus menjadi kekuatan kami dalam mengiring Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari hukuman dosa. Dan kami boleh berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh memiliki surga yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Karena itu, biarlah Engkau akan terus kuatkan supaya kami tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita memberi yang terbaik lewat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan bersama-sama pada hari ini. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja di kotak yang sudah disediakan, atau bisa lewat bank BCA yang ada di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan pujian Hitung Berkatnya. Persembahan akan dipimpin oleh Bapak Suparno. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur untuk persembahan yang telah kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menaikkan syukur, puji, hormat kepadamu, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah memelihara hidup kami di dalam seluruh aktivitas pekerjaan yang telah Tuhan berkati. Hingga pada saat hari ini kami bersama-sama untuk membawa persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, dan bila ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan iman, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya. Dan kiranya bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati persembahan ini untuk pekerjaan keluasan pelayan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan.
kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kau meninggalkan rumah Tuhan dan engkau kembali dalam segala aktivitas keseharian saudara-saudara semua, saat ini mari arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih, turunlah atasmu kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk, Bapak Ibu. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.